Midhangetaken para anggota semparan Jumatan setengah sepuh wonten ing RW 7 Dukuh Kringan ingkang tansah kula hormati. Alhamdulillah dalem menika kita saged makempal ngawontenaken pakempalan ingkang sampun lumampah mataun-taun saking sepuh kula lan panjenengan sedaya. Kasinggihan dalem menika kita pepanggihan wonten dalemipun Mas Andre. Boten wonten alangan setunggal punapa wiwitan dumugi pungkasan insyaallah samangke awet ridha Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun magepokan kaliyan pamaréntahan kula badhe matur bilih wonten ing Desa Kenaiban. Kawiwitan saking bulan Mei tahun 2024 ditunjuk sebagai desa anti korupsi. Desa anti korupsi itu seperti apa? Mungkin badhe kula aturaken ananging mestinipun nek mlebu bab korupsi lan sak piturutipun menika samangke mesti makaping-kaping saha mungkin marai bosen. Ananging boten kendhat awit menika sampun tugas saking pamarintah pramila kalau kedah atur dumateng sedaya masyarakat khususipun wonten ing pakempalan Jumatan setengah sepuh. Ingkang kasebat desa anti korupsi samangke ingkang sepindah korupsi boten perlu kula matur menggunakan hak yang tidak menjadi haknya, termasuk gratifikasi, pemberian hadiah, memberikan sesuatu namun mempunyai maksud dan tujuan. Nek memberikan sesuatu kados ngeten iki, ini jamuan tidak ada tendensi apapun usaha. Lajeng suap sami sesuatu atau memberikan imbalan untuk kepentingan tertentu. Lama gepokan kalian desa anti korupsi ingkang sepindah ada 5 elemen ingkang sepindah menika penguatan tata laksana. Penguatan tata laksana itu seperti apa? Dados sedaya administrasi pemerintahan desa itu akan dibuka kepada masyarakat secara umum. Lewatin apa? Wonten media sosial, wonten samangke adanya website Desa Kenaiban. Sakmenika sampun saged dipun-bika. Naibane ning apa wae? Pembangunannya seperti apa? Sing garap sapa? Anggarane pira? Bisa tidak. Sing mutuske sapa? Sing tanda tangan ning kono sapa? Jadi seluruh masyarakat di dunia bisa ingkang selajengipun semua kegiatan apapun itu akan dilaporkan. Termasuk dari menika saya minta bantuan Mas Poniman, kebetulan juga pengurus BUMDes untuk memberikan mengambil video yang nanti juga akan kita upload di YouTube. Ada YouTube Desa Kenaiban, ada Facebook, ada Instagram, kemudian ada website, ada kemudian media sosial. Kemudian ingkang kalih secara singkat mawon kula matur bahwa elemen yang kedua penguatan pengawasan. Pengawasannya seperti apa? Sekarang kita kerja di awal. Panjenengan bisa sekarang datang ke kantor desa pada pukul 07.30 sampai 08.00 semua perangkat desa sudah ada di kantor untuk melayani masyarakat dan mengerjakan administrasi yang ada. Itu bisa dicek monggo besok-besok tili eneng tenan burung seperti itu. Nah, ini sebenarnya bukan karena itu menjadi iki mlebu angker, tidak, tapi memang tujuannya merubah perilaku yang tidak baik
menjadi perilaku yang positif yang baik. Tentu saja menika butuh dukungan dari masyarakat. Kalau masyarakat tidak mendukung gerakan ini, perubahan kemajuan ini, maka tidak ada artinya. Sehingga samangke saya nyuwun komitmen bersama masyarakat, utamanya di napa menika kumpulan Jumatan menika untuk bisa mendorong, membantu, mensupport kami dan bekerja sama dalam mewujudkan desa anti korupsi. Kemudian ingkang angka 3 menika penguatan kualitas pelayanan publik. Untuk sing rada kerep teng kantor desa Mas Wi Pak Wiyono. Mbuh golek dina apa pancen piye layang. Nah itu pelayanan di sana sudah mulai kita rapikan, kita tata agar masyarakat nyaman di dalam mendapatkan pelayanan. Seluruh pelayanan masyarakat bisa diakses di pelayanan publik desa ini. Kedepan penjenengan kalau butuh pelayanan tinggal dengan handphone, butuhin apa? Surat keterangan atau apa, di situ akan semua akan dilayani. Dan kita ditargetkan. Surat keterangan, Pak Margono misalkan, butuh surat keterangan. Wah, aku boleh Pak Lurahnya, sekarang silahkan datang kantor. Paling lama 5 menit harus sudah selesai. Urusan KK-KTP seperti apa? 5 menit. Kalau perlu buka database 10 menit harus selesai. Kalau tidak selesai, pelayanan kami tidak baik, monggo masyarakat bisa komplain, bisa memberikan kritik, bisa memberikan saran, bisa memberikan laporan. Di kantor ada kotak aduan. Di sosial media juga ada link untuk aduannya. Monggo silahkan ditulis di situ. Dengan catatan yang melaporkan dengan identitas yang jelas. Karena apa? Nek identitasnya tidak jelas, nah kita mau kemana? Oh saya Pak Alwan, saya di dalam pelayanan tidak baik, saya terlalu lama, sehingga kami cross check. Pak Alwan kapan ke kantor desa? Kan kita lihat di registernya siapa yang melayani, dia butuh dilayani apa, berapa lama Pak Alwan itu dilayani. Kalau memang ada kekurangan kami akan perbaiki. Kemudian program apa disampaikan, ada keluhan apa juga disampaikan. Sehingga partisipasi masyarakat ini luar biasa. Seperti gotong royong, kemudian mengawal program, melihat, mengawasi, kemudian kalau terjadi hal-hal yang tidak benar silahkan beri masukan kami. Hal kecil misalkan pelayanan kami di Posyandu itu yang terkadang masyarakat padahal itu adalah salah satu pos pelayanan di desa Kenaiban. Kita ada 7 pokbang kelompok 5 untuk tumbuh kembang balita, sehingga setiap bulan itu ditimbang, diukur baik lingkar kepala, lingkar lengan. Kemudian di dalam 1 bulan berat badannya tambah enggak, tinggi badannya tambah enggak. Jika ternyata usianya dengan perkembangannya lambat, maka anak tersebut dikhawatirkan terjadi stunting. Kalau stunting seperti apa? Kita berikan PMT. Hari ini Kenaiban selama 90 hari tanpa henti memberikan gizi kepada bayi-bayi yang masuk di dalam bawah garis merah atau stunting. Ini perlu masyarakat ketahui. Sehingga terkadang ada yang Posyandu ngopo to. Nah ini penting. Termasuk mungkin balita atau bumil, ibu hamil yang resti itu resiko tinggi. Bagaimana anak itu, balita itu tumbuh kembangnya? Ada kelas bumil, kemudian ada kelas lansia,
yang ini juga kita galakkan, kita pernah, tapi antusiasnya belum, adalah posyandu remaja. Jadi remaja juga kita lihat bagaimana kesehatannya, bagaimana tumbuh kembangnya, kemudian bagaimana dia berperilaku sehat dan sebagainya. Elemen yang kelima adalah kearifan lokal, di mana apa yang ada di lingkungan kita sebagai adat budaya, sebagai pemersatu untuk kegiatan mencegah korupsi. Contohnya apa? Kumpulan. Kumpulan ini sehingga kita iso komunikasi dengan tetangga, dengan lingkungan. Kalau di Jumatan kita sebelumnya ada ngaji, itu untuk belajar, untuk memperkuat keimanan kita. Kemudian ada jagongan setelah kumpulan, itu kabar satu dengan yang lain, penggone dhewe ngopo dan sebagainya. Kemudian administrasi tentunya untuk menjalankan organisasi. Yang kedua, tanpa kita sadar, kearifan lokal berikutnya apa? Tilian wong loro, nyun sewa wis masrat mani ning horeng. Nah, akhirnya kita tahu, oh kita ada rasa persaudaraan yang kuat antara satu dengan yang lain. Kemudian termasuk ketika ada yang warga yang meninggal, bagaimana sudah disiapkan tenda dari RW, kemudian pemuda sudah menyiapkan kursi dari RW, kemudian takmir masjid sudah menyiapkan kafan, dari makam sudah menyiapkan apa jenenge yang untuk memandikan bandoso, paginya dari makam juga sudah menyiapkan yang menggali kubur dan sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk kearifan lokal. Termasuk apa? Ini lepas dari keyakinan, apakah penjenengan secara pribadi cocok atau tidak. Ternyata misalkan yasinan, kenduren, kemudian selamatan dan sebagainya, itu juga satu bentuk adat yang memang harus dilindungi, sehingga penjenengan semuanya bisa saling bersosialisasi dengan masyarakat. Sehingga kenapa keadaan masyarakat seperti apa, kita bisa saling menginformasikan, kita bisa saling mengingatkan. Apabila ada saudara kita, tetangga kita, kawan kita yang mungkin agak-agak kurang baik, kita bisa saling mengingatkan. Saya pikir ini awal sama tur, sehingga ke depan akan selalu kita genjot terus. Desa anti korupsi, alhamdulillah saya bersyukur sekali. Kenaiban mendapatkan apa namanya atau ditunjuk sebagai desa angkor anti korupsi. Karena hanya ada 27 desa di Kabupaten Klaten. Satu-satunya di Kecamatan Juwiring adalah Kenaiban. Dan kemarin kita genjot kawan-kawan, alhamdulillah di HUT RI ini sama terus sedikit. Yang pertama, lomba karnaval kita dapat peringkat ke-3, alhamdulillah. Lomba kemudian melukis payung tingkat SD kita juara 1 sekecamatan. Tingkat SMP kita juara 2 untuk lomba lukis payung. Padahal lawan-lawan kita ada Kuarasan, ada Tanjung yang kesehariannya. Tapi karena dia ini, kemudian hari ini kita dapatkan berita lomba menghias isi piring, itu kita juara 2 sekecamatan. Kemudian kalau badminton, karena hanya perangkat dan BPD, alhamdulillah kita kalah. Karena memang berbeda generasi dengan desa yang lain. Kemudian K3 hari ini ternyata tadi kemarin Karang Pandan yang dilihat, kita belum tahu hasilnya. Kemudian lomba tumpeng besok tanggal 17, mohon doa restunya. Kalau tahun kemarin juara 2, mudah-mudahan besok kita juara 1.
kemudian apa namanya pada tanggal 25 nanti 25 Agustus kita akan karnaval bersama seluruh desa Kenaiban. Itu beberapa informasi yang saya matur di masyarakat, khususnya di kumpulan Jumatan setengah sepuh di RW 7 di Pelingian ini. Mudah-mudahan ini menjadikan pengertian, dan saya mohon izin bahwa mungkin di setiap kesempatan saya akan menyampaikan ini, dan jangan bosan-bosannya untuk kita selalu bersama. Kami mohon doa dan dukungannya agar desa anti korupsi ini benar-benar segera terwujud di Kenaiban. Amin. Terakhir, saya nanti mohon kita deklarasi bersama untuk dukungannya dari masyarakat. Kalau kinten ngaten, kalau matur wonten ing kempalan Jumatan setengah sepuh menika wonten atur kalau ingkang kirang-kiranganipun dari panjenengan. Kalau pribadi nyuwun samudra ing bahasa. Ing sono Blecto Wiglaya